Halo guys, kembali lagi di channel Galih Tresnandika. Eh, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jika teman-teman suka dengan video yang saya buat, silahkan beri like agar kita bisa terus berkomunikasi untuk mengembangkan aplikasi basis web ya. Dan saya ingin sedikit review terkait dengan pertemuan kita sebelumnya atau sesi kita sebelumnya. Kita sudah membuat laptop kita ini atau PC kita ini server ya, server localhost dengan menginstal Exam. Nah, Exam ini kita tinggal klik di Exam Control dan kita aktifkan kedua fungsi dari Exam ini, yaitu Apache dan juga MySQL. Jadi kita start seperti ini. Nah, apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kita kali ini? Kita akan mencoba menginstal satu framework bernama Laravel. Nah, ini mungkin teman-teman bagi yang baru tahu gitu kan, atau baru belajar gitu. Apa sih Laravel? Silahkan cari di Google ya. Apa itu Laravel? Penjelasannya seperti apa? Saya nggak akan ngebahas terlalu teknis di sini. Mungkin ini kasarnya saya hanya menjelaskan bahwa salah satu framework PHP yang umum atau yang populer digunakan ya, yaitu Laravel ini gitu. Dan banyak sekali kelebihan dan juga kekurangannya tentunya sesuai dengan kebiasaan kita dalam menggunakan bahasa PHP, khususnya di framework. Nah, saat ini saya sedang membuka laravel.com, dan jika kita ingin memulai untuk menginstal, di sini ada beberapa syarat. Kita bisa klik di documentation. Tentunya teman-teman mohon dibiasakan untuk membaca documentation setiap kita melakukan atau menginstal sesuatu ya, karena di sini banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Oke, nah di sini saya akan mencoba menggunakan Laravel 9 gitu ya. Kenapa? Karena kita nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya akan membahas terkait dengan penambahan Laravel ini, bagaimana merubahnya menjadi satu sistem yang saya integrasikan dengan namanya Filament PHP. Nah, di situ terdapat minimum requirement-nya diantara lain harus menggunakan Laravel 9 ke atas atau dan juga bahasa pemrograman PHP 8.1 ke atas. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk menginstal Laravel itu di getting started, dan kita bisa lihat di installation. Kita bisa mengerti kenapa sih kita membutuhkan Laravel dan juga kelebihan-kelebihannya dan juga cara untuk menginstalnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk menginstal Laravel itu kita membutuhkan satu fungsi bahasa program dengan Composer. Nah, jadi teman-teman, selain Exam ini, kita untuk menginstal Laravel membutuhkan satu software bernama Composer. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencari download Composer pada Google boleh ya. Nah, di sini ada linknya getcomposer.org. Nah, ini kita download Composer latest yang terbaru berarti ya. Nah, di sini kita diminta untuk download dan menjalankan Composer setup. Nah, ini kita download dulu komposernya. Oke, dan jika sudah selesai di download, akan kita bisa lihat hasil downloadannya ya, tergantung browser yang digunakan oleh teman-teman. Nah, di sini saat kita klik, dia akan membuka window seperti ini. Pilih install for all user ya, lalu kita yes. Nah, ini jangan di checklist developer modenya, kita pilih next. Nah, di sini yang paling penting kita harus memilih
PHP executable yang ada di exam yang kita sudah instalkan atau kita sudah aktifkan di Windows kita. Jadi kita harus cari di browse, lalu kita tembakkan ke kemarin itu, kita simpan di D, di drive D, terus kita masukkan ke dalam folder exam, masuk ke folder exam. Nah, di sini ada PHP, folder PHP, dan di sini ada php.exe. Kita klik ya hingga muncul di file name-nya php.exe, lalu kita open. Nah, nanti ini akan menentukan komposernya itu nembak ke drive mana, folder mana, file PHP ya. Nah, ini tidak akan ada masalah saat teman-teman menggunakan portable lain ke dalam drive D ini. Misalkan ya versi sekarang ini 81 PHP-nya, teman-teman download lagi PHP versi 8.0, lalu PHP 7.4 dan lain-lain. Ini tidak perlu diinstal lagi, asal nama foldernya itu sama. Tetap di drive D, tetap di exam, tetap di PHP foldernya, dan juga php.exe. Itu tidak perlu install lagi Composer, teman-teman ya. Jadi saat kita next, dia akan melakukan install, dan saat ini saya sudah menginstal komposernya, jadi saya tidak akan rubah dulu saat ini kan ada beberapa pekerjaan lain juga. Nah, nanti teman-teman bisa rubah ya versi PHP dari yang kita ingin gunakan. Di sini saya sudah menggunakan 74, 80, tinggal dirubah aja atau di rename aja. Ini tinggal di rename ke 81 gitu ya. Tinggal yang 80 kita ingin mengaktifkan 80, maka kita rename ini jadi exam. Jadi Composer nggak akan bingung mencari-cari di mana file php.exe-nya. Itu sama foldernya semuanya. Jadi saat ini saya menggunakan PHP 8.1 ya. Dan Composer sudah terinstall. Nah, apa yang perlu kita lakukan sekarang dan di mana kita melakukan fungsi ini? Itu pertama, teman-teman kembali ke examnya. Kita buka dulu htdocs ya. htdocs ini kita buka, lalu kita tekan shift di keyboard kita, lalu tekan klik kanan. Di sini akan muncul, kalau di saya itu ada open PowerShell window here. Kalau di teman-teman mungkin ada yang open terminal here ya. Itu akan muncul hanya jika teman-teman klik shift dan klik kanan di htdocs. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah klik kanan di tempat kosong ya. Lalu sambil tekan shift, lalu klik yang tadi saya maksud, open PowerShell window here atau open terminal. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pastikan ini menembak ke htdocs exam di htdocs yang aktif ya. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang itu adalah melakukan fungsi ini, Composer, create project, Laravel. Nah, ini sebenarnya boleh ada atau enggak, karena sebenarnya nanti Composer ini akan membaca versi PHP yang cocok untuk Laravel apa gitu. Misalkan kita tadi pakai versi 8.1, maka kita cukup menuliskan seperti ini. Kita copy ya. Kita paste di sini. Kita copy, lalu kita paste di sini ya. Klik kanan aja dia sudah paste kalau misalkan di PowerShell. Kalau di yang lain saya kurang tahu ya, kalau misalnya di CMD atau di terminal mungkin sama atau harus diklik kanan terus paste. Nah, ini tidak perlu kita tuliskan versinya, dia akan membaca sendiri versi apa yang cocok untuk PHP atau exam yang kita aktifkan. Nah, tadi ada example dash app, itu nanti nama foldernya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti di video awal, di video pertama sebelum ini, itu saya mencontohkan ada di htdocs itu nama folder YouTube gitu kan. Nah, nanti di browser kita akan dibuka localhost YouTube seperti ini. Itu di versi di pertemuan kita sebelumnya. Tapi yang kita lakukan sekarang itu kita membuat foldernya di sini, nama foldernya misalkan tutorial. Nah, ini nama foldernya.
kita klik enter, maka nanti akan ada proses pembuatan folder tutorial. Nah ini pembuatan tutorial folder tutorialnya, dan dia lagi menginstal Laravel 10 kalau yang di sini ya. Dia cocok untuk Laravel 10 untuk PHP PHP 8.1. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nah di sini kita bisa lihat di htdocs kita sudah ada tutorial. Nah sekarang dalam proses untuk mendownload semua resource dari Laravel 10.3.2 seperti itu. Nah di sini sedang loading Composer repository, di mana dia akan mendownload resource Laravel dari online ya, dari repositorinya, dan nanti dimasukkan ke dalam folder tutorial. Kita bisa lihat nih prosesnya ya. Di sini sudah mulai ada isi dari folder tutorial. Nah, ini Laravel 10 teman-teman ya. Dia akan otomatis membuatkan atau menginstal Laravel 10.3.2. Oke, teman-teman, proses install dan downloading versi Laravel 10.3.2 tadi sedang dalam proses ya. Ini dia menginstal vendor-vendornya default dari Laravel, yang nanti kita suatu saat akan bahas saat sudah membuat aplikasi secara aktif gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mulai scripting, sudah mulai membuat aplikasi, nah di situ misalkan membutuhkan export Excel dan lain-lain gitu ya. Nah itu bisa kita lihat di sini ada fungsi-fungsinya yang kita bisa manfaatkan. Nah tentunya di versi 10 ini mungkin ada perubahan vendor ataupun upgrade vendor, di mana banyak depreciate itu banyak yang script itu sudah tidak berlaku lagi pada versi 10 gitu ya. Itu luar biasanya Laravel gitu, dimana dia akan terus update tentang security ataupun tentang kesempurnaan dari vendor-vendor ataupun plugin-plugin lah ya kita sebutnya, yang digunakan di Laravel. Nah ini begitu banyak yang kita bisa manfaatkan. Nanti kita bisa ya sedikit-sedikit lah kita pelajari ya. Oke, masih proses installing, dan kita bisa lihat di sini di tutorial sudah semakin banyak file-file yang kita bisa lihat. Ini hasil download dari repository. Oke. Nah, tuh, oke, sip. Ya. Nah, terakhir adalah application key set successfully. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa lihat di sini sudah bisa kita lihat ada tutorial ya. Ada foldernya, dan juga ada file-file bawaan dari framework dari Laravel. Nah, bukti untuk membuktikan bahwa memang ini sudah berjalan aplikasinya, maka kita bisa lakukan ada beberapa hal caranya ya. Kalau misalkan kita menggunakan link localhost /tutorial ini kita harus nembak ke folder public gitu, karena indeks PHP-nya ada di sini. Seperti yang di pertemuan saya sebelumnya, bahwa kita harus membaca, atau sistem itu membaca indeks.php atau HTML atau HTM gitu ya. Dan di sini di tutorial ini Laravel menyimpan indeksnya itu di public. Maka kita tulis tutorial public. Nah, sudah berhasil Laravel 10 ya di versi PHP 8.1. Itu seperti ini bentukannya, dan kalau misalnya kita klik di documentation, dia akan ngelink ke dokumentasi Laravel di online-nya. Nah, ini cara-caranya banyak sekali. Ada cara instalasi, terus ada cara konfigurasi. Nah, ini kalau kita menggunakan PHP Artisan itu kita kembali lagi ke dalam terminal. Nah, cuman hati-hati teman-teman, kita lihat lagi
ini kita masih ada di folder exam htdocs. Nah, kita perlukan kalau misalkan kita mau membuat fungsi atau kita mengaktifkan komando php artisan, itu kita harus masuk ke dalam folder tutorial tadi yang kita buat gitu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, bisa saja kita menggunakan fungsi cd tutorial. Nah, jadi kita sudah masuk ke dalam drive D exam htdocs dan ke dalam folder tutorial, dimana kalau kita dir itu adalah isi dari Laravel-nya yang ini gitu ya. Nah, fungsi PHP Artisan itu hanya bisa ada di folder tersebut gitu, nggak bisa di htdocs. Itu sebabnya teman-teman harus masuk dulu ke dalam folder tutorial ini. Nah, itu cara pertama saat kita membuka Laravel itu tadi ya, localhost tutorial /public seperti ini. Ini cara pertama. Cara kedua itu kita harus mengaktifkan PHP Artisan Serve. Kalau menggunakan fungsi ini, maka server running di http 127.0.1.2.8000. Jadi kalau misalkan kita menggunakan 127.0.0.1.2.8000, maka dia akan membuka folder public yang tadi gitu. Itu jadi ada dua cara ya. Nah, saya lebih prefer menggunakan PHP Artisan Serve karena apa? Karena ini benar-benar apa yang terjadi di server nanti saat kita online kan ke hosting atau ke domain, ke hosting ya, itu kita sebenarnya menembak IP gitu. Jadi kalau misalkan ada yang error ataupun ada yang salah dengan skripnya, itu kita bisa langsung lihat. Jadi sekali lagi teman-teman, saya rekomendasikan menggunakan PHP Artisan Serve. Oke teman-teman, untuk tutorial menginstal Laravel 10 ya pada PHP 8.1 demikian, dan mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana konfigurasi database pada Laravel, dan juga nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana fungsi MVC atau model view controller pada Laravel. Untuk teman-teman yang suka dengan channel saya, silahkan di subscribe ya. Dan juga bagi teman-teman yang suka dengan materinya, tolong di like dan juga jangan lupa komentar. Dan silahkan share di komentar apabila ada permasalahan atau juga kesulitan saat menginstal Laravel. Baik, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian. Kita akan berjumpa lagi pada bagian kedua install atau penggunaan Laravel 10.